Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syebina Alaisa dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut HAM. Sebenarnya hak asasi manusia itu apa sih? Hak asasi manusia atau HAM adalah hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan melekat pada dirinya tanpa terbatas oleh apapun. Konsep HAM pertama kali lahir pada tanggal 10 Desember 1948 saat PBB memproklamasikan Universal HAM. Deklarasi tersebut berisikan 30 pasal yang isi pasalnya tentang hak dan kewajiban manusia. Dan bertepatan dengan hari deklarasi itu pada tanggal 10 Desember dijadikan sebagai Hari HAM Dunia. Adapun pengertian hak asasi manusia menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan oleh Tuhan dan bersifat kodratik, yakni atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Yang kedua, menurut John Matheson, selaku komisaris HAM PBB, menurutnya HAM adalah hak mendasar yang melekat pada manusia dan tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga, menurut Miriam Budiarjo, menurutnya HAM adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir dan bersifat universal karena tidak ada perbedaan atas hak yang dimiliki. Yang keempat, menurut Profesor Kunchoro Purbo Pranoto, HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sesuai dengan kodratnya dan tidak dapat dipisahkan karena mereka bersifat suci. Yang kelima, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah hak-hak mendasar yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, adapun ciri-ciri hak asasi manusia sebagai berikut. Ciri yang pertama yaitu hakiki, artinya hak yang diberikan Tuhan kepada manusia sejak lahir. Oleh karena itu, apabila HAM dihapuskan, maka harus meniadakan manusia itu sendiri. Yang kedua, universal, yaitu bersifat menyeluruh bagi setiap manusia dan tidak terbatas oleh apapun tanpa pengecualian. Yang ketiga, bersifat tetap, artinya HAM akan terus melekat pada diri manusia karena hak itu merupakan pemberian Tuhan yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Yang terakhir, bersifat utuh, artinya hak tersebut tidak dapat dibagi lagi karena manusia memiliki hak yang utuh, seperti hak untuk hidup, hak berpendidikan, hak sipil, dan hak lainnya. Berikut ini pasal-pasal yang mengatur HAM di Indonesia. Yang pertama, pasal 28A yang mengatur tentang hak hidup, lalu pasal 28B yang mengatur hak berkeluarga. Yang ketiga, pasal 28C yang mengatur hak untuk memperoleh pendidikan. Yang keempat, pasal 28D yang mengatur hak untuk kebebasan beragama. Lalu pasal 28E Pasal 28E yang mengatur tentang hak komunikasi dan informasi, dan terakhir pasal 28G yang mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami, dan apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.